Senin pagi, rapat paripurna DPRD Kota Malang digelar di Gedung Dewan Jalan Tugu, Klojen, Kota Malang. Seluruh perwakilan fraksi hadir dalam rapat paripurna tersebut dengan agenda pembacaan jawaban pandangan umum fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang dianggap krusial. Suasana sidang tampak serius, 54 halaman jawaban wali kota atas pendapat umum fraksi dibacakan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. 4 ranperda yang dibahas meliputi narkotika, ruang terbuka hijau, penanaman modal, serta lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu poin paling menarik ada di ranperda narkotika. Para fraksi meminta kepastian soal tes urin. Wali kota menjawab bahwa mekanismenya akan diatur dalam peraturan wali kota, termasuk jaminan kerahasiaan data hasil tes urin bagi masyarakat yang direhabilitasi. Termasuk menjawab pertanyaan fraksi PDIP di mana lem, tembakau gorila, dan obat daftar J resmi masuk dalam ranperda sebagai prekursor narkotika. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bukan hanya narkoba biasa, zat-zat adiktif yang kini marak disalahgunakan anak muda akan masuk dalam perwal. Fraksi PDIP juga mengusulkan metode digital sentrik. Pesan anti narkoba harus masuk ke gaya hidup anak muda, bukan sekedar spanduk di jalan. Pemerintah setuju dan akan menambahkan program tersebut dalam pembahasan pansus. Untuk ruang terbuka hijau, Wali Kota menegaskan target RTH Kota Malang adalah 30%, dengan rincian 20% ruang publik dan 10% ruang private. Perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2022. Soal transparansi data RTH, warga kini bisa mengaksesnya secara real-time melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Selain itu, pemerintah juga menjamin sanksi penggantian pohon yang ditebang sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2003. Bahkan pemerintah Kota Malang telah bekerja sama dengan penyedia jasa asuransi Tripakarta. Skema asuransi pohon ini untuk menjamin ganti rugi bagi korban pohon tumbang di Kota Malang. Sedangkan untuk ranperda penyelenggaraan penanaman modal, pemerintah menjamin kepastian data spasial untuk investor. Semua mengacu pada Perda RT/RW Nomor 6 Tahun 2022 dan Perwali RDTR Nomor 18 Tahun 2024. Soal insentif investasi, pemerintah akan mengatur batas bawah dan batas atas besaran keringanan dalam peraturan wali kota. Disnaker, PMP, TSP telah rutin menggelar forum matchmaking. Forum ini mempertemukan UMKM dengan investor besar untuk menjalin kemitraan yang setara. Ranperda terakhir menyentuh soal lalu lintas dan angkutan jalan. Wali Kota menjawab pertanyaan fraksi PKB soal rekayasa jalan non-arteri. Kewenangan ini telah diatur dalam bab 3 Ranperda. Soal andalalin atau analisis dampak lalu lintas, pemerintah berjanji akan melakukan monitoring berkala. Jika kemacetan melebihi perakiraan, pengembang wajib membayar kompensasi biaya rekayasa tambahan. Pemerintah juga telah resmi mengatur jaringan jalur sepeda. Fasilitas parkir kendaraan non-bermotor juga sudah masuk dalam Pasal 22, Pasal 39 ayat 1, dan Pasal 55 Ranperda Lalu Lintas. Fraksi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, dan tadi sudah kita jawab satu persatu. Kebetulan karena 4 ranperda, berarti agak sedikit banyak, sehingga ini tadi diminta poin-poinnya. Tapi secara umum sudah kita jawab semua satu persatu dan per ranperda dan per fraksi. Tapi ini karena ini adalah jawaban umum, ya, jadi pandangan umum, berarti harus itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti salah satunya adalah yang pansus di PDPD, di sektor nanti akan dipanggil. Termasuk juga dengan pansus. Yang jelas ini kan karena masih tahapan proses ya, artinya jawaban itu ya masih tataran normatif ya, yang pendalamannya tadi nanti kita akan ada pembahasan lebih khusus di pansus, karena di sini aja nanti kita akan menjadwalkan selain mendalami melalui tenaga ahli, kemudian juga dari penjelasan sendiri resmi dari pembuat ranperda ini, jadi tim Pemkot akan dihadirkan, kemudian juga nanti kita akan public hearing beberapa kali itu sampai sebelum nanti ini dikirimkan ke pemerintah provinsi gitu. Setelah rapat paripurna, Dewan bakal menggelar rapat paripurna pembentukan pansus terhadap 4 ranperda.
DPRD dan pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk menghasilkan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Ali Makrus melaporkan.